diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan pemberian pesangon. Pengusaha wajib memberitahukan 14 hari sebelumnya atau 7 hari dalam masa percobaan. Jika pekerja tidak setuju, maka harus menyatakan penolakan dalam 7 hari. Penyelesaian PHK. Penyelesaian bisa diawali dengan perundingan bipaprit. Jika gagal, maka akan dilakukan konsiliasi. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka bisa dibawa ke pengadilan industrial. Namun jika terjadi kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang mengikat. Awal 2025 menjadi masa tersulit bagi para pekerja. Hal ini dikarenakan badai PHK yang terus terjadi. Lalu di mana janji 19 juta lapangan kerja? Salah satu contoh nyata dari adanya PHK terjadi di PT Sritek. PT ini resmi tutup pada 1 Maret 2025. Lebih dari 10.000 karyawannya di PHK secara massal. Dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja, 5 juta termasuk green jobs. Janji ini menyasar pada anak muda dan juga perempuan, karena dua kelompok ini sangat rentan terdampak dari adanya pengangguran. Namun pada kenyataannya, ribuan pekerja justru kehilangan pekerjaannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penyebab badai PHK yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh turunnya permintaan pasar, pabrik-pabrik yang bangkrut, hingga relokasi industri ke negara lain. Namun yang paling terpenting adalah banyaknya barang-barang impor yang membanjiri pasar lokal. Barang-barang impor yang membanjiri pasar lokal diakibatkan oleh 3 regulasi. Yang pertama, Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Permendag Nomor 7 Tahun 2024, dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Aturan-aturan inilah yang menjadikan barang impor bebas beredar di pasar lokal. Hal ini jelas, industri lokal tak mampu bersaing. Pabrik-pabrik bangkrut, PHK pun meluas. Alih-alih menumbuhkan ekonomi, kebijakan ini justru memukul industri dalam negeri. Sementara itu, investor asing kabur ke negara lain yang disebabkan oleh regulasi yang tak konsisten, birokrasi yang lambat, serta banyaknya korupsi dan pungli yang merajalela. Lalu, solusi apa yang bisa diambil? Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus mengawasi proses berjalannya PHK. Hal ini agar hak-hak para pekerja dapat dipenuhi dengan baik. Yang kedua, kebijakan mengenai impor perlu dikaji ulang. Hal ini agar industri di dalam negeri mampu bertahan, berkembang, sekaligus bersaing dengan industri-industri lainnya. Yang ketiga, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran, karena efisiensi yang tidak tepat justru memperbesar resiko PHK. Dan yang terakhir, kita harus menciptakan iklim bisnis yang sehat dan pasti, karena investor membutuhkan kepastian hukum, birokrasi yang cepat, dan bebas dari adanya korupsi dan pungli. Jika tidak ada langkah nyata, maka bukan hanya janji 19 juta lapangan kerja yang tinggal wacana, tapi juga nasib pekerja Indonesia yang semakin terpuruk dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, PHK harus dijalankan secara adil dan hukum harus dijalankan secara tegas agar melindungi hak dan martabat kedua belah pihak.